Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat selalu. Sesuai dengan kesepakatan dan diskusi kita pada Zoom meeting, maka materi untuk perkuliahan bab teknik integrasi itu akan saya berikan dalam bentuk video yang dibuat beberapa video ya, jadi tidak sekaligus satu video, melainkan akan saya pecah menjadi beberapa video. Dan video ini adalah video pertama yang membahas tentang substitusi sederhana dan integral parsial. Terdapat 6 subbab pada teknik integrasi yang akan saya bahas pada video saya. Yang pertama adalah substitusi sederhana, integral parsial, integral fungsi trigonometri, substitusi trigonometri, substitusi bentuk akar, dan integral fungsi rasional. Dan pada video kali ini, kita akan bahas bersama-sama tentang substitusi sederhana dan integral parsial. Berikut ini adalah rumus dasar dari teknik integrasi atau integral secara umum, ya, di mana mulai dari rumus dasar integral du adalah sama dengan u, kemudian integral kdu sama dengan k kali u tambah c dan seterusnya. Kemudian untuk integral du per u itu adalah ln harga mutlak U plus C dan seterusnya ya. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi selain 22 ini, plus 2 lagi untuk integral sekan dan kosekan. Ya. Sedangkan integral sekan kuadratnya sendiri adalah ini, sekan kuadrat U, du tangan U, plus C. Kemudian ada kosekan kuadrat U, du sama dengan min kotangan U plus C. Integral sin U itu adalah min cos U dan seterusnya ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri dan pastikan ini Anda mengingatnya, menghafalnya kalau perlu atau bila tidak setidaknya Anda mempunyai suatu kepean lah semacam itu sehingga sewaktu-waktu Anda mengerjakan latihan Anda bisa langsung mencari ke rumus-rumus ini. Nah, tentu saja Anda harus banyak latihan agar lama-lama rumus ini akan hafal dengan sendirinya. Mari kita coba bahas. Yang pertama adalah integral substitusi. Tentu saja ini sudah beberapa kali saya sampaikan ya, maksudnya saya jelaskan tentang integral substitusi, mulai dari awal kita belajar integral bentuk tak tentu, bentuk tentu, sudah saya singgung tentang integral substitusi. Ya, di mana pada integral substitusi kita memisalkan suatu fungsi fx itu menjadi fungsi u, ya, u sama dengan dx. Oke. Baik, sekarang untuk soal yang pertama, ya langsung saja ke contoh soal. Misalnya tentukan integral 6e pangkat 1 x ya, per x kuadrat. Maka ketika kita melihat bentuk seperti ini, pasti langsung terbayang di benak kita adalah memisalkannya yang mana. Jadi seperti saya sampaikan bahwa pemisalan yang salah akan membuat integral tidak dapat diselesaikan. Dan di sini kalau kita lihat, pemisalan yang tepat adalah kita misalkan U dengan 1 X. Kenapa? Karena di sini E pangkat U adalah suatu integral baku yang sudah kita tahu hasilnya. Integral E pangkat U kan sama dengan E pangkat U plus C. Ya. Sehingga kita misalkan U dengan 1 X. Ketika kita misalkan U dengan 1 X, ya, U sama dengan 1 X, maka du per dx, atau ini sama dengan x pangkat min 1 ya, akan mendapatkan min x pangkat min 2, atau sama dengan min 1 x kuadrat. Sehingga du sama dengan min 1 x kuadrat dx. Nah, sehingga ini kita masukkan lagi ke dalam sini, akan kita dapatkan integral 6e pangkat u kali, per x kuadrat dulu, kali dengan dx. dx-nya adalah ini. dx, kalau saya ganti di sini, dx sama dengan minus x kuadrat kali du. Ya kan?
X-nya kita pindahkan ke sana karena kita cari dx sama dengan. Oke, kita kalikan di sini, dx sama dengan x kuadrat minus ya, karena ada minus ini, oke, dikali dengan du. Berarti ini bisa kita coret, minusnya dan 6-nya saya taruh di depan, integral e pangkat u du. Sehingga akan kita dapatkan minus 6 e pangkat u plus c, kita kembalikan lagi u-nya menjadi super x plus c. Nah, ini adalah hasilnya. Mungkin soal-soal sebelumnya sudah banyak kita bahas ya, tapi ini saya refresh agar tidak lupa. Baik, kita akan lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini adalah soalnya x pangkat 3 akar x pangkat 4 plus 11 dx. Nah, ketika kita akan menggunakan substitusi sederhana, pastikan bahwa pemisalan misalnya ini ya, pemisalan yang akan kita gunakan itu mampu dihilangkan oleh variabel lain yang ada di luar lingkaran. Jadi kalau misalnya tidak ada x pangkat 3, maka Anda tidak boleh menggunakan metode substitusi sederhana. Ya, kalau seperti ini kan x pangkat 4 ketika kita turunkan adalah x pangkat 3. Sehingga ini bisa kita gunakan sebagai integral substitusi sederhana. Oke, kalau kita lihat U-nya adalah x pangkat 4 plus 11 ya. Maka dari sini kita akan peroleh du per dx itu adalah sama dengan 4x pangkat 3. Atau kita bisa tuliskan du sama dengan 4x pangkat 3 dx atau dx sama dengan du per 4x pangkat 3. Ya, sehingga nanti kita bisa masukkan integral x pangkat 3 akar ya, ini u, du-nya adalah dengan dx-nya adalah du 4x pangkat 3, sehingga kita bisa coret ya. Sehingga hasilnya adalah 1/4 integral akar u du. Ya. Atau terkadang di beberapa buku itu dituliskan seperti ini. Ya, jadi langsung dimasukkan u-nya adalah x pangkat 4 plus 11, du-nya itu adalah 4x pangkat 3 dx ya, 4x pangkat 3 dx yang ini merupakan turunan dari x pangkat 4 plus 11. Ya, ini dx ini adalah merupakan turunan dari ini kan? Du turunan dari x pangkat 4 plus 11. Nah, jadi intinya sama aja. Ya, di buku-buku suka dituliskan seperti ini. Tinggal masukkan u-nya apa? X pangkat 4 plus 11 d x pangkat 4 plus 11. Ya, ini. Nah, sehingga akan kita dapatkan, kita integralkan saja yang pangkat setengah menjadi 3/2. Ya, 3/2 setengah di sini dikali dengan 2/3. 2/3. Oke, saya eksekusi saja. Saya lakukan perhitungan di sini. Saya ganti warna. Sehingga sama dengan 1/4 kali integral dari setengah itu adalah 2/3 kali integralnya x pangkat 4 plus 11. Ini langsung dimasukkan dari u-nya ya. Pangkat 3/2 plus c. Ini coret, sehingga sisanya adalah ini 2, maka adalah 1/6 seperti ini. Oke, ini masih bentuk yang sederhana. Kita lanjut ke integral parsial. Oke, mari kita lanjutkan ke integral parsial. Pada integral parsial, kita harus merubah bentuk integrasinya menjadi bentuk umum seperti ini, yaitu integral u dv. Jadi kita harus menentukan pemisalan yang tepat untuk u dan dv-nya. Kemudian integral u dv akan menjadi sama dengan u kali v minus integral v du. Ya, caranya bagaimana? Kita cari u yang merupakan fungsi yang turunannya lebih sederhana dan kemungkinan untuk habis dia diturunkan. Misalnya kita ambil contoh berikut ini. Integral x e pangkat x dx. Ya. Nah,
Maka kalau dilihat di sini, pemisalan U yang tepat itu adalah sama dengan X. Jadi kalau ini kita misalkan dengan U, maka di sini adalah dV-nya. Ya. Jadi kita akan dapatkan U dV. Nah, sekarang kita harus cari dulu U-nya apa dan DU-nya apa. Oke, saya ganti dengan warna biru ya. Kita dapatkan U sama dengan X, maka DU per DX adalah sama dengan 1 atau DU sama dengan DX. Nah, sedangkan untuk dV-nya, dV di sini kita dapatkan E pangkat X dx. Ini adalah dV-nya. Oke, saya tulis dV sama dengan E pangkat X dx. Untuk mencari V, berarti kita harus integralkan di kedua sisinya. Maka kita dapatkan V sama dengan integral E pangkat X adalah E pangkat X. Oke, plus C-nya bisa belakangan. Nah, kita masukkan ya ke dalam persamaan kita tadi. U kali V. U-nya adalah X. Ini U, ini DU, ini V, dan ini DV. Ya, U-nya adalah X kali V E pangkat X minus integral V-nya apa? E pangkat X kali DU. DU-nya adalah sama dengan DX. Nah, berarti dapat ya. Nah, di sini kita lihat E pangkat X dx harus kita integralkan lagi. Dan sepertinya tidak sulit untuk mengintegralkan E pangkat X. Sehingga kita dapatkan X kali E pangkat X minus integral dari E pangkat X adalah E pangkat X. Dan jangan lupa plus C. Oke, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini boleh. Oke, atau di sini juga boleh. Mudah ya? Masih mudah. Sip, kita lanjutkan. Sebuah soal integral parsial dapat saja harus dicari lebih dari satu kali. Ya, kalau soal sebelumnya kan diintegralkan sekali sudah langsung dapat hasilnya. Namun coba kita lihat soal berikut ini. Misalnya diminta menghitung x kuadrat sin x dx ya. Maka tentu saja kita tentukan dulu U-nya dulu. UV. U-nya kira-kira apa yang cocok ya? Nah, sepertinya ini adalah U-nya dan ini adalah dV-nya. Oke. Dengan U-nya sama dengan X kuadrat, ya, U sama dengan X kuadrat, maka DU sama dengan 2X dx. Ya, karena kan DU per DX 2X, DX-nya saya naikkan ke atas. Kemudian V-nya, dV-nya, dV adalah sama dengan sin X dx. Untuk mencari V, saya integralkan di kedua sisi, akan saya dapatkan integral sin X dx itu adalah min cos X. Plus C-nya bisa belakangan. Oke, sekarang kita masukkan ke integrasinya. U kali V. U-nya adalah X kuadrat kali V min cos X. Ini saya kasih kurung ya, karena ini minusnya adalah perkalian, bukan pengurangan. Oke. Nah, kemudian minus integral V du. V-nya adalah min cos X kali dengan du. Du-nya adalah 2X dx. Oh ya, mungkin saya tulis di sini kali ya. Integral U dV itu sama dengan U kali V min integral V du. Wah, ini rumus umumnya ya. Nah, sehingga Anda lihat bahwa ini adalah U, ini adalah V, ya. Ini V, ini kali DU, DU-nya ini. Oke, kita coba lihat, kita rapikan dulu minusnya, saya pindahkan ke keluar. Cos X, kemudian ini minus kali minus, itu adalah positif ya. Positif integral, 2X-nya saya taruh di depan. 2X kali cos X dx. Nah, kalau contoh soal sebelumnya kan integral E pangkat X dx ya, bisa langsung diintegralkan. Nah, tapi kalau yang di sini adalah 2X cos X. Nah, di sini berarti kita harus lakukan pemisahan lagi. Ya, kita misalkan ini dengan U,
Dan ini kita misalkan lagi dengan dV. Jadi kita akan dapatkan pemisalan yang kedua. U-nya adalah 2X. du sama dengan 2dx. Oke, atau du per dx sama dengan 2, du sama dengan 2dx. Boleh langsung, boleh seperti ini ya. Nah, yang berikutnya dv-nya. dv-nya saya pakai warna apa ya? Pakai warna ungu. Oke. dv-nya adalah sama dengan cos x dx. Saya harus integralkan di kedua sisinya. Akan saya dapatkan V sama dengan integral cos adalah sin X. Plus C-nya bisa belakangan. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Ini min X kuadrat cos X plus. Nah, yang berikutnya adalah U kali V untuk pemisalan yang berikutnya. U kali V. U-nya adalah 2X. V-nya adalah sin X minus integral V-nya adalah sin X, du-nya adalah 2dx. Ya. Ini adalah yang hijau adalah yang sebelumnya, yang ungu adalah parsial yang kedua. Oke, saya lapihkan sama dengan min X kuadrat kali cos X plus ya 2x kali sin x min, oh ya tidak ada yang perlu dilapihkan, oh ya 2-nya dikedepanin, sin x dx. Nah berarti kita bisa langsung integralkan, karena 2 kali sin x kan min cos ya. Integral dari min sin, ini min sin, jadinya cos. Ini kita integralkan, warna hijau. Min X kali kuadrat cos X plus 2X kali sin X. Integral dari sin adalah min cos. Min kali min plus 2 cos X plus C. Ya. Sehingga kalau saya tuliskan keseluruhannya, minus X kuadrat cos X plus 2X sin X plus 2 cos X plus C. Nah, ini adalah integral parsial, di mana untuk menyelesaikannya kita harus melakukan 2 kali pengintegrasian parsial. Dari pengalaman sebelumnya, kita bisa rasakan ya bahwa untuk mengintegralkan parsial sampai kedua, ketiga itu cukup sulit juga ya, cukup perlu kehati-hatian dan ketelitian. Apakah ada cara yang lebih cepat? Ya, ada cara yang lebih tepat untuk pengintegralan parsial, yaitu dengan pengintegralan tabular. Jadi kalau integral parsialnya dilakukan berkali-kali, maka bisa diperingkas dengan integral tabular. Seperti apakah integral tabular? Nah, maka kita harus mengubah, jadi kita tentukan dulu sama dengan yang tadi, kita tentukan dulu U-nya yang mana. Ya, let's say kalau di sini kelihatan ya, U-nya pasti yang ini. dV-nya adalah yang E pangkat X dx. Kemudian kita buat sebuah tabulasi ya. Namanya juga tabular ya. Berarti bentuknya tabel ya. Kita tuliskan di sini, ini adalah U dan turunannya. Kemudian kita cari dV dan integrasinya. Ya. Oke, baik. Yang pertama kita lihat untuk U yang pertama itu adalah X kuadrat. dV-nya adalah E pangkat X. Ya. Berikutnya kalau kita turunkan, U itu adalah 2X. Ini adalah integralnya E pangkat X. Kalau kita turunkan lagi, ini adalah 2. Ini integralnya masih E pangkat X. Turunan dari 2, 0. Integral dari E pangkat X, E pangkat X. Setelah itu kita pasangkan nih. Nah, pasangkannya turun ya. Kemudian ini kita kasih tanda
dikali dengan positif, positif, dan seterusnya. Jadi selang-seling. Pertama adalah positif. Positif, positif, dan seterusnya. Nah, ini gampang deh. Kita tinggal masukkan. Yang pertama adalah X kuadrat kali E pangkat X. Kemudian dikurangi dengan, kurang dari tanda kali ini, 2X kali E pangkat X. Yang berikutnya adalah tambah 2 kali E pangkat X plus C. Mudah ya? Oh, mudah sekali ini. Dengan cara tabular. Baik, untuk contoh berikutnya masih tentang integrasi parsial, integral parsial dengan tabular. Ini soalnya bukan E pangkat X lagi, melainkan sebuah fungsi trigonometri sin X. Ya, dengan cara yang sama, tadi kita buat tabel, ini U dan turunannya. Kemudian di sini dV dan integrasinya. Oke, U-nya adalah X pangkat 3, dV-nya adalah sin X dx. Saya tulis sin X-nya aja. Oke, di sini kita turunkan X pangkat 3 menjadi 3X kuadrat. Integral dari sin X adalah min cos X. Betul ya? Turunan dari 3X kuadrat, 6X. Turunan dari min cos. Integral dari min cos. Integral cos adalah sin. Sinnya positif dikali min berarti min sin X. Berikutnya adalah turunan dari 6X, 6. Integral dari sin X adalah min cos. Min kali min hasilnya adalah cos X. Kemudian turunan dari 6, 0. Integral dari cos X adalah sin X. Berikutnya kita buat seperti ini. Oh, biar menarik saya ganti warnanya barangkali ya. Nah, kita buat seperti ini ya. Nah, oke. Positif, negatif. Kita masukkan sekarang hasilnya sama dengan X pangkat 3 sin X. Kemudian ini min ya. Sorry, jadi ini depannya min. Sama dengan min, karena ini min kali plus min. Berikutnya adalah min kali min plus 3X kuadrat kali sin X. Berikutnya adalah cos plus, jadi plus 6X kali cos X. Dan yang terakhir adalah sama dengan, minus 6 sin X plus C. Wah, nggak cukup ternyata ya. Oke ya, semoga kelihatan tulisan saya. Seperti itu. Nah, ini adalah cara sederhana menggunakan tabular. Mari kita bahas contoh berikutnya ya, masih tentang integral parsial. Nah, terkadang kita mencari solusi dengan integral parsial, tapi kemudian integrannya yang diintegralkan itu, fx-nya itu muncul di ruas kanan. Nah, sehingga kita bisa dengan mudah memindahkannya ke sebelah kiri nanti ya. Bagaimana contohnya? Berikut adalah contohnya. Misal hitung integral E pangkat X cos X dx. Oke, seperti biasa tentu kita cari dulu U-nya yang mana. Wow, agak susah juga ya di sini. U-nya yang mana nih? Yang E pangkat X atau yang cos X. Oke, kita coba saja ya. Di sini kita masukkan U-nya itu adalah E pangkat X. Ini adalah U-nya. Kemudian ini adalah dV-nya. Ya, sehingga akan kita dapatkan U sama dengan E pangkat X, DU per DX adalah tetap E pangkat X, sehingga kita dapatkan DU sama dengan E pangkat X dx. Ya, sedangkan untuk V-nya dV itu sama dengan cos X dx. Ya, integrasikan dua sisinya, kita dapatkan V integral cos adalah sin X. Ya. Oh ya, kenapa nggak pakai tabular ya Bu ya? Kan tabular lebih gampang. Wow, jangan pakai tabular kalau ini. It's a never ending nightmare kalau saya bilang. Kenapa? Karena ketika Anda turunkan
E pangkat X itu tidak akan pernah habis. Dan cos X dx-nya saat Anda integralkan tidak akan pernah habis juga. Ya, terutama yang turunannya untuk U-nya. E pangkat X turunannya terus saja Anda akan ketemu. Nah, tapi dengan cara yang ini Anda bisa mencari solusinya. Baik, sudah ya. U-nya adalah E pangkat X, dV-nya adalah cos X dx, dengan V sama dengan sin X. Integral dari cos X adalah sin X. Kita masukkan ya ke dalam soal kita. E pangkat X cos X, ingat integral U dV sama dengan U kali V min integral V du. Ini rumus umumnya ya. Nah, oke. Berarti pertama U kali V, U-nya adalah E pangkat X, kali V-nya adalah sin X, minus integral V du. V-nya adalah sin X, kali du-nya adalah E pangkat X dx. Oke, saya rapihkan ya. Sama dengan E pangkat X kali sin X, min integral E pangkat X sin X dx. Wah, ternyata muncul lagi nih. Berarti kita harus integralkan 2 kali dong ya. Sama dengan soal keberapa tadi itu yang harus diintegralkan 2 kali. Nah, oke, kita integralkan 2 kali deh. Ini kita ambil lagi ini sebagai U dan kali ini adalah sebagai dV ya. Oke, U-nya adalah sama dengan E pangkat X, du per dx, kita balik lagi dapatkan E pangkat X. Kemudian untuk dV-nya sama dengan sin X dx. Kita integralkan, kita dapatkan V adalah min cos X. Plus C-nya nanti belakangan. Oke, integral sin X adalah min cos X. Sehingga kalau kita masukkan, sama dengan E pangkat X kali sin X min U kali V, saya ganti warna biru ya. U kali V, U-nya adalah E pangkat X kali min cos X. Oke, min integral V du. Min cos X kali, du-nya belum ditulis nih. E pangkat X kali dx. Ya, karena ini dari sini. Min cos X, du-nya adalah E pangkat X dx. Saya rapikan dulu ya. Oke, sama dengan E pangkat X kali sin X minus. Oke, minusnya saya kalikan ke dalam. Karena minus ketemu minus, saya dapatkan positif. E pangkat X kali cos X. Kemudian yang ini, minus kali minus kali minus. Jadi tetap minus. Minus integral cos X E pangkat X dx. E pangkat X-nya saya taruh di depan. Ya, dx. Oke, sekarang saya akan tuliskan keseluruhan persamaannya. Jadi kalau kita lihat, ya, kita punya integral E pangkat X cos X dx itu adalah sama dengan E pangkat X sin X plus E pangkat X cos X min integral E pangkat X cos X dx. Nah, ini dia yang saya katakan muncul lagi di ruas kanan. Kalau kita perhatikan di sini, ini dan ini sama kan? Oke, sekarang saya pindahkan dia ke ruas kanan. Saya pindahkan ruas kanan, minus jadi positif. Sehingga ini akan punya 2 E pangkat X cos X dx sama dengan E pangkat X. Ini warna hijau. Atau nggak apa-apa ya, jadiin satu aja ya, udah bergabung dia. Sin X plus E pangkat X cos X. Sudah? Nah, kita balikkan ke bawah. Oke, ini saya kasih tambah C. Karena udah saya kumpulin ke sana, ini sudah mau dapat hasil integrasinya. E pangkat X cos X dx sama dengan E pangkat X kali sin X plus E pangkat X cos X plus C. Ini dibagi 2. 2 yang di sini. Oke.
Cukup mudah ya? Mudah. Semoga penjelasan saya ini dapat dipahami. Demikian contoh-contoh dan penjelasan soal dari teknik integrasi beserta kemungkinan soal yang muncul dan model-model soal yang muncul. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang akan saya submit di emas. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.